Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang bacaan-bacaan yang wajib dibaca di dalam salat atau bacaan-bacaan yang merupakan rukun salat. Yang mana apabila kita sudah membaca bacaan tersebut maka salat kita sudah sah, ya. Kenapa kami membuat video ini kembali? Karena banyaknya lagi teman-teman yang mungkin baru bergabung bersama kami di channel ini yang menanyakan pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut. Di antara mereka ada yang bertanya, apakah sholat saya sah apabila saya belum menghafal semua doa iftitah? Ada juga di antara mereka yang bertanya, apakah sholat saya sah apabila saya hanya membaca 3 kul di setiap sholat saya? Karena hanya itu yang saya hafal, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ada juga yang bertanya, apakah apakah sholat saya sah apabila tidak membaca doa kunut pada sholat subuh, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang serupa yang banyak ditanyakan di kolom komentar di beberapa video yang ada di channel Quran Online ini. Nah teman-teman, gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan di dalam sholat itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya rukun sholat, ada yang namanya sunnah-sunnah sholat, ya. Nah, rukun-rukun sholat yaitu sesuatu yang harus dilakukan atau yang harus ditunaikan saat kita sholat. Apabila kita tidak menunaikannya maka sholat kita tidak sah, karena itu merupakan rukun. Nah, oleh para ulama kita, rukun-rukun di dalam sholat itu dibagi atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya rukun kolbi. Rukun kolbi itu artinya rukun hati, ya, yang tempatnya di dalam hati atau merupakan amaliyah hati, yaitu seperti niat di dalam setiap sholat yang kita kerjakan, ya, niat di dalam hati saat kita takbiratul ihram atau yang berbarengan dengan takbiratul ihram, itu merupakan rukun yang tempatnya di dalam hati. Kemudian yang kedua ada yang namanya rukun fi'li, rukun berupa perbuatan, ya, seperti ruku', sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Sedangkan rukun qauli yaitu rukun yang berupa bacaan atau rukun yang berupa ucapan, sesuatu yang harus kita ucapkan atau sesuatu yang harus kita baca saat kita sholat, ya, dan yang inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah teman-teman, ya, khususnya yang bertanya tadi, perlu kita ketahui bahwa rukun qauli atau bacaan yang harus kita baca saat kita sholat agar sholat kita sah itu hanya ada 5. Hanya ada 5 bacaan yang harus kita baca, yang apabila kita sudah membacanya maka sholat kita sudah sah, ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama saat kita sholat, ya, takbir pembuka, ya. Adapun takbir intiqal yaitu takbir saat kita ruku, saat kita akan sujud, saat kita duduk bangkit dari sujud menuju di antara 2 sujud kita takbir, ya, itu namanya takbir intiqal. Itu semua hukumnya adalah sunnah. Yang wajib atau yang merupakan rukun sholat hanyalah takbiratul ihram, ya. Jadi ini harus diucapkan, ya. Ukuran minimalnya mengucapkan itu, ya, kita orang yang sholat mendengarkan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita baca dari takbiratul ihram tadi, ya. Kami sudah membahas tentang rukun-rukun takbiratul ihram atau syarat-syarat takbiratul ihram, ya, bukan rukun, syarat-syarat 16 syarat-syarat takbiratul ihram. Nanti teman-teman boleh lihat di deskripsi video ini setelah menonton video ini. Silahkan cek di deskripsi, telah mencantumkan, ya, tentang 16 syarat-syarat takbiratul ihram. Ya, itu yang pertama. Jadi yang wajib dibaca, diucapkan adalah takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini juga wajib dibaca, wajib diucapkan. Ya, surah Al-Fatihah yaitu pada setiap rakaat. Kalau salat yang kita kerjakan 4 rakaat, maka berarti 4 kali juga kita membaca surah Al-Fatihah, yaitu pada setiap kali berdiri, ya. Ya, surah Al-Fatihah. Ya. Untuk tata cara membaca surah Al-Fatihah teman-teman juga boleh nanti lihat di deskripsi video ini. Kemudian yang ketiga, yang wajib untuk dibaca adalah bacaan tahiyat akhir, ya, dalam sholat, ya, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat asar, sholat zuhur, itu terdapat 2 tahiyat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, yang wajib dibaca atau yang merupakan rukun sholat yang berupa bacaan hanyalah tahiyat akhir, akhir.
Adapun tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Kalau kita tidak membacanya, sholat kita tetap sah. Akan tetapi jika kita menghafalnya, alangkah baiknya kita membacanya. Tapi seandainya kita tidak membacanya, sholat kita tetap sah. Beda hanya dengan bacaan tahiyat akhir ini. Apabila kita tidak membacanya, maka sholat kita tidak sah, karena ini merupakan rukun. Ya, adapun bacaan tahiyat akhir, ya mari kita baca bersama-sama, yaitu mulai daripada at-tahiyyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, mari kita baca bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sampai di situ yang wajib saat kita tahiyat akhir. Sampai situ wajib dibaca. Ya, untuk bacaan tahiyat akhir ini silahkan juga nanti cek di deskripsi video ini. Kemudian yang keempat, yang wajib dibaca adalah membaca sholawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir. Ya, jadi setelah tahiyat akhir tadi, ya setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad, atau boleh juga menggunakan sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Sampai di situ aja. Adapun wa ala li sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina wa barik, itu hanyalah merupakan sunnah tambahan. Bagi teman-teman yang belum bisa menghafalnya, cukup sampai di situ saja, salat kita sudah sah. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kita baca setelah tahiyat akhir. Ya, mungkin hanya ini yang susah ya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang wajib kita baca atau yang wajib kita ucapkan saat salat adalah salam yang pertama, Assalamualaikum, yang kita disunahkan menoleh ke kanan. Adapun salam yang kedua, yang kita menoleh ke kiri, itu hukumnya sunnah. Nah, jadi teman-teman, hanya ini yang wajib dibaca di dalam sholat. Takbir ihram, surah Al-Fatihah setiap rakaat, tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, membaca sholawat setelah bacaan tahiyat akhir, dan salam yang pertama. Jadi sholat itu mudah. Ya, ini perlu kita sampaikan ya, supaya ya teman-teman kita atau saudara-saudara muslim kita jangan sampai mereka meninggalkan sholat hanya karena tidak menghafal semua bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Maka kita hadirkan ini untuk memberitahukan kepada mereka bahwa seandainya kalian sudah bisa membaca yang 5 ini, maka sholat Anda sudah bisa sudah sah. Ya, bagi teman-teman yang belum menghafalnya, ya boleh lihat di deskripsi video ini. Insyaallah kami sudah cantumkan bacaan-bacaan sholat dalam bentuk tulisan Latin. Ya, silahkan dicek juga nanti di deskripsi. Ya, itu untuk memudahkan teman-teman yang belum menghafal bacaan-bacaan sholat dan tidak bisa membaca tulisan Arab. Ya, jadi banyak teman-teman kita atau saudara-saudara muslim kita yang sebenarnya tidak melaksanakan sholat itu bukan karena ingin menentang Allah, bukan karena mereka ingkar kepada Allah, tidak. Akan tetapi terkadang mereka tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan perintah itu hanya karena tidak tahu tata caranya. Ya, tidak ada yang membimbing. Maka kami harapkan semoga dengan hadirnya video ini dapat membantu teman-teman khususnya pemula untuk melaksanakan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi admin di 0823 4683 0141. Sampai jumpa pada video selanjutnya di channel yang sama, channel Quran Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.